Rekam dulu ya. Oke. Kemarin di video itu kita bicara tentang pencerminan. Ada 4, kalau saya nggak salah ya. Ada yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X kan langsung rumusnya ya. Jadi AX ini objeknya, ini bayangannya. Yang berubah Y. Jadi yang berubah itu adalah ordinatnya. Ordinat yang berubah menjadi lawannya atau negasinya. Jadi kalau di sini positif, jadi di sini negatif. Ya. Kalau misalkan ini yang objek, maka hasilnya adalah yang berubah itu adalah Y-nya. Ya. Jadi kalau misalkan saya cerminkan A3, min 2, maka gini ya. Cerminan itu refleksi ya, refleksi terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah aksen adalah 3,2 ya. Jadi negatif dari min 2 ini sama dengan positif 2 ya. Itu untuk sumbu X. Kemudian untuk garisnya sama ya. Jadi dia berubah begitu nanti. Nah, kalau sumbu Y yang berubah adalah absisnya. Absis yang berubah dari positif jadi negatif atau sebaliknya. Jadi berubah menjadi negasinya. Negasi. Oke, absis yang berubah menjadi negasinya. Oke ya. Jadi kalau misalkan saya punya tadi ya misalnya A3, min 2, saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 3,2, absis yang berubah. Ya, atau kalau misalkan saya punya B min 3, min 2, terus dicerminkan terhadap R sumbu Y, ya, maka B aksen adalah negasi dari min 3. Ya, negasi dari min 3 yaitu positif 3, min 2. Nah, ini hasilnya. Nah, yang agak berbeda sedikit adalah kalau saya menggunakan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H ini adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, atau garis sejajar sumbu Y. Nah, garis yang ini ya, yang saya kasih warna lain. Nah, garis yang biru ini misalkan ya. Nah, ini. Nah, persamaannya adalah namanya X sama dengan H. Garis X sama dengan H itu adalah kumpulan titik-titik garis dengan yang dibangun oleh titik-titik yang absisnya sama semua. Ya, kalau misalkan di sini kita namakan ini 1, min 2, min 3 dan seterusnya, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan ini 1, 2, 3, 4, maka di dalam garis ini adalah garis X sama dengan 4. Di mana kalau saya ambil salah satu garis, salah satu titik di garis ini, maka absisnya pasti 4. Tahu ya absis ya? Absis yang di depan. Maka kalau misalnya saya ambil titik di sini, ya ini adalah titik 4, min 1. Titik di sini 4,4. Titik di sini 4,5 dan seterusnya. Itu namanya garis X sama dengan 4. Tegak lurus sumbu X, sejajar sumbu Y, nilai absisnya tetap. Jadi saya ambil titik manapun, absisnya tetap. Ya. Oke, saya balik ke warna merah. Iya. Nah, kemarin kita sudah bilang ya, sudah disampaikan ya. Oke, saya ulang sedikit. Langsung. Ini ya, saya hapus saja. Oke. Nah,
ini kan garis X sama dengan H, maka jarak dari sini, dari sumbu Y ke tempat ini, ya, ke titik ini, itu besarnya adalah H. Ya. Nah, maka jarak dari sini, dari titik X, Y ini kan jaraknya adalah X. Ini H kurang X. Dari objek ke cermin, dari cermin ke bayangan, itu jaraknya sama. Maka jaraknya ini juga adalah H min X. H min X. Jadi berapa ordinatnya, absisnya, ya, yang berubah adalah absis, ya, karena dia sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah X, ini X, ya. Saya tambah dengan H min X, ditambah lagi dengan H min X. Maka ketemu ini kalau saya tambah semua, ya, di sini, ya. X ditambah H min X ditambah H min X. Ini bisa saya cancel, ya, jadi 0. H tambah H sama dengan 2H min X. Ya, ketemu nilai absis bayangannya. Contoh, ya, misalkan tadi saya punya garis, saya punya titik 3, min 2. Ya. Saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 2 misalkan, ya. 2 ini adalah H. Jadi X-nya itu adalah 3, Y-nya itu sama dengan min 2, H-nya itu sama dengan 2. Maka X aksennya itu sama dengan 2H min X, 2 dikali H, 2 dikali 2, ya, 2-nya dari sini, ya. 2, saya kasih tanda biar agak berbeda, dikurang 3, ini sama dengan 2 kali 2, 4, dikurang 3, ini sama dengan 1. Y-nya berapa? Sama. Oke, maka A aksennya itu adalah 1, min 2. Oke, penggunaan rumus. Saya sampai jam berapa nih? 10.50. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya cepat, ya, karena kan di video itu udah ada. Oke. Partisipan udah, kurang 1. Siapa yang belum datangnya? Apa tidak baca GC? Oke. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut. Oke, Bayu, silakan Bayu. Sebelum kita lanjut. Mister, cari Y-nya itu gimana, Mister? Y yang mana? Y aksen, Mister. Y aksen tetap. Ini kan Y, ya kan? Ini juga Y. Tidak ada rumusnya. Karena yang terjadi perubahan adalah ordinatnya, bukan absisnya. Jadi yang berubah tuh posisi horizontal. Ketinggiannya, posisi vertikalnya tidak berubah. Bagaimana, Bayu? Oke, Mister. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke yang Y sama dengan K. Sebenarnya posisinya sama, ya. Ininya sama. Cara alur berpikirnya sama. Ini, ya. Ini Y sama dengan K. Dari Y sama dengan K. Kenapa pakai K? Ya karena dia variabel, bisa saya ganti berapa aja gitu kan. Saya pakai P, ya pakai Y sama dengan sesuatu. Nah, ciri dari garis ini Y sama dengan K adalah garis dengan nilai ordinatnya itu tetap. Jadi kalau saya ambil titik dimanapun di sini,
Ya, misalkan kayak tadi ya, saya pakai ini 1, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya. Ini -1. Saya ambil titik berapapun, ya misalnya saya ambil titik di sini lah, misalkan. Ini misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sorry, ini bukan 0,0 ya, di sini 0,0-nya. Maka titik ini adalah, ini di sini ya, ini adalah 4,4. Oke, nggak kelihatan ya. Sini saya ambil titik di sini, ini adalah titik 1,4. Saya ambil di sini -1,4. Jadi yang sama itu adalah ordinatnya. Nah, maka garis ini saya namakan Y sama dengan 4. Oke. Nah, sorry. Oke. Nah, sekarang dengan cara kerja yang sama dengan tadi, maka karena ini sejajar dengan ya, garis ini, garis Y sama dengan K ini sejajar sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Maka sifat yang mana yang kita gunakan? Menggunakan sifat sumbu X, yaitu apa? Nilai absisnya tidak berubah. Ya, dia nggak geser ke kiri ke kanan, tapi naik atas bawah. Sorry, atas bawah ya. Nah, kita lihat perubahannya. Dari batas sumbu X sampai ke titik ini, dari sini ya, sorry, dari sini ke sini itu jaraknya adalah Y. Jaraknya adalah K. Ya, dari sini adalah K. Dari sini, kenapa ini? Oke, dari sumbu X ke titik ini jaraknya adalah Y, maka ini jaraknya K kurang Y. Begitu juga dengan jaraknya di sini. Ini juga jaraknya K kurang Y. Misalkan ya, saya ambil contoh ya, misalkan garis ini tadi Y sama dengan 4 ya, misalkan ya, Y sama dengan 4. Sedangkan ini titiknya adalah 1, 2, 3, 3,2. 3,2. Ya. Jarak dari sini ke sini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, jaraknya 4. Jadi dari sini ke sini ini 4. Jarak dari sumbu X ke titik itu jaraknya adalah 2. Ya, ini 2. Maka sisanya ini adalah 2 juga, 4 kurang 2. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan bayangannya dari sini, dari ini kan cerminnya yang ini. Dari sini ke sini ini jaraknya 2 juga atau K dikurang Y. Maka saya butuh tahu berapa sih posisinya ini nih. Ya, berarti kan ini ditambah ini ditambah ini. Maka saya tambah ya. K dikurang Y ditambah K dikurang Y ditambah Y. Hasilnya adalah 2K dikurang Y. Ini untuk Y aksen. Kenapa Y aksen? Karena X aksennya itu sama dengan X. Bisa ya? Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Oke. Nah, kita ke yang bagian terakhir gitu ya, di dalam pencerminan. Garis Y sama dengan Y sama dengan X. Y sama dengan X itu maksudnya apa? Y sama dengan X itu artinya kalau kamu tarik titik, ambil titik salah satu titik di garis ini, di garis Y sama dengan X, maka nilai absis dan ordinatnya itu sama. Ya, nilai absis dan ordinatnya sama. Maka terbentuklah yang demikian ya. Jadi kan bayangan itu dengan
bayangan dan cermin dan bayangan itu selalu tegak lurus. Dan jarak cermin ke bayangan, objek ke bayangan, cermin ke bayangan itu selalu sama. Jadi ini sama panjang, ya. Ini sama panjang, ini sama panjang, ini sama panjang. Ya, kalau kita ambil nanti garis di sini ya. Garis di sini gitu. Lihat ya. Saya ambil garis dari sini. Sini. Ya, ini sama dengan nanti sama dengan ini. Ini sama. Maka saya dapat nilai sisi ini tegaknya ini sama. Oke. Nah, kalau di garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, absis dan ordinatnya tertukar. Misalkan ya, ini objeknya 4,8, maka bayangannya itu adalah 8,4. Jadi ditukar absis sama ordinat ditukar. Jadi kalau saya punya A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksen itu X aksen Y aksen, maka X aksennya itu sama dengan Y aksennya itu sama dengan X. Oke, gampang kalau kita pakai gampang pakai angka. Misalkan ini ya, ini objeknya, ya, ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, hasilnya begini, ditukar ya, absisnya yang di sini ordinat, di sini menjadi absis. Ya, ditukar gitu. Oke, coba kalian ambil waktu sebentar, coba pikirkan apa hasilnya kalau pencerminannya terhadap Y min X garis Y min X. Kalian coret-coret coba kemudian kirim ke saya. Ya, waktunya 10 menit. Nah, ini kan dicerminkan terhadap Y sama dengan X, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Saya kasih lihat. Mana ya? Kok nggak muncul dia? Oh, ini dia. Ya, kelihatan ya layar saya. Ini kalau kalian yang pakai laptop boleh install GeoGebra. Ya, saya sih pakai yang klasik. Ada beberapa yang lain yang khusus geometri gitu, khusus aljabar. Saya pakai yang klasik karena lebih luas aja, walaupun nggak terlalu lengkap untuk perbagian-perbagian, tapi ini lebih bagus menurut saya ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Jadi kalau saya ambil Y-nya berapa, ambil X-nya berapa, maka Y-nya pasti berlawanan dengan itu. Ya, misalkan ya saya ambil garis di sini, titik di sini ya. Saya ambil titik di sini nih. Nah, itu dia titik C. Kalau kalian perhatikan titik C itu adalah sebentar saya kasih ini dulu. Titik C itu ya min 2,2 ya. Jadi Y-nya X-nya saya ambil berapa, Y-nya pasti negasi dari itu. Oke, sebentar. Kalau misalkan saya taruh titik ya.
Saya taruh titik misalkan di sini nih ya. Inilah titik 1,3. Oke. Ini titik 1,3. Saya taruh value-nya dulu. 1,3. Kalau saya refleksikan, ya, saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya adalah 3,-1. Mari kita lihat yang biar lebih gampang ya. Saya ambil titik di sini 2,3. 2,3. Ini kenapa begini ya? Oke, 2,3 saya refleksikan terhadap garis itu, garis Y sama dengan min X. Ya, oke. Nah, hasilnya adalah min 3, min 2. Jadi dibalik, ditukar posisinya, Y jadi X, X jadi Y, tapi dua-duanya dinegasikan. Dua-duanya dinegatifkan ya. Oke, kira-kira begitu modelnya. Saya screenshot dulu. Saya pindahkan ke PowerPoint supaya kita bisa lihat. Ya. Saya izin share. Ya, ini tadi ya. Jadi titiknya itu 2,3. Bayangannya adalah min 3,2. Jadi B aksennya itu adalah min 3, min 2. Jadi ini juga begini ya. Ini bayangannya ini objeknya 1,-3, maka bayangannya adalah 3 positif. Karena ini negatif, dia menjadi 3 positif. Kemudian Y-nya yang positif menjadi negatif. Tiga, 1. Oke, ya. Maka saya kalau punya A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, atau saya ganti, jangan X ini ya, jangan X, Y di sini ya. Saya pakai biar nggak ketukar ya. Ada yang salah tadi itu ya. A, B misalkan ya, karena sama-sama absis ordinat ya, maka bayangannya adalah A aksen min B, min A. Ya kira-kira begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan anak-anak sekalian? Ada yang bertanya? Silakan. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Oke, baik kalau begitu. Waktu kita juga sudah ya kurang 2 menit ya. Kita akan lanjut hari apa ya? Hari apa ini? Selasa. Besok ya, besok kita ada Zoom. Besok kita lanjut dengan pencerminan. Ya, latihan pencerminan, kemudian kita masuk di rotasi nggak terlalu gampang, nggak terlalu ribet karena saya nggak kasih caranya gitu ya, karena caranya agak ribet, nanti harus belajar trigonometri dulu baru bisa langsung mengerti kenapa posisinya begitu. Tetapi nanti di SMA kalau kamu ambil math pilihan, kalau saya nggak salah, atau kamu pilihannya IPA, itu akan dapat ya. Saya coba kasih pengantarnya sebentar besok, kemudian mungkin kita bisa langsung lanjut dilatasi. Nah, selesai transformasi. Dilatasi gampang sekali, nggak terlalu yang ribet. Oke, baik. Kalau begitu,